Shalom saudaraku yang terkasih, dimanapun berada. Semoga kita berada dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Sekalipun kita mengalami banyak pergumulan, tapi percayalah, Tuhan tetap mengasihi kita. Pada minggu yang lalu kita memperingati hari kematian Yesus Kristus, dan 3 hari kemudian kita memperingati dan merayakan Paskah, hari kemenangan, hari kebangkitan Yesus Kristus mengalahkan kematian. Itulah sukacita kita, bahwa kita memiliki penebus yang hidup. Mensyukuri anugerah Allah itu, maka kita harus senantiasa hidup di dalam firman, rindu akan firman dan haus akan firman. Dengan firman itu kita akan bertumbuh semakin dewasa di dalam iman. Dan pada minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menggambarkan kepada kita tentang kehidupan jemaat mula-mula setelah pencurahan Roh Kudus. Kiranya firman ini akan menguatkan iman kita. Kita awali pembacaan firman ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu kepada kami yang berdosa ini. Kasih-Mu menutupi semua dosa pelanggaran kami, dan anugerah-Mu memberikan kehidupan yang kekal kepada kami. Pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu itulah yang akan menguatkan kami, mengajar kami untuk tetap setia dengan iman kami dan turut serta membangun persekutuan yang saling mengasihi. Kiranya Roh Kudus memimpin hati dan pikiran kami, dan semoga firman ini menguasai hidup kami. Dengarlah doa kami ini ya Bapa, yang kami mohonkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudaraku yang terkasih, sesuai kalender gerejawi, minggu ini dinamakan Minggu Quasi-Domogeniti, yang artinya seperti bayi yang baru lahir. Pengertian Quasi-Domogeniti selengkapnya diambil dari surat Rasul Petrus yang pertama, pasal 2 ayat yang kedua berikut ini. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya, begitulah sikap orang percaya yang telah memperoleh anugerah keselamatan dari Allah. Haruslah merespon anugerah itu dengan hidup di dalam firman, menggantungkan hidupnya kepada firman dan diibaratkan sebagai seorang bayi yang haus dan membutuhkan susu yang murni untuk pertumbuhan yang sehat. Hal inilah yang akan kita lihat dalam hidup persekutuan jemaat mula-mula. Sebagai jemaat yang baru, mereka masih membutuhkan bimbingan dan penggembalaan dari para rasul, sehingga hidup di dalam persekutuan yang saling mengasihi, saling menopang dan saling menguatkan. Nats khotbah dipilih dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-37 dengan topik minggu membangun persekutuan yang saling mengasihi. Marilah kita dengarkan bersama-sama, saya akan membacakannya untuk kita. Judul perikop, cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang-orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluan. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Dia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian terkasih, untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan utuh tentang kehidupan jemaat mula-mula itu, mari kita melihat apa yang tertulis di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47, yang menjelaskan situasi kehidupan jemaat pada masa yang paling awal. Ciri utama kehidupan komunitas gereja mula-mula
yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersatu. Semua orang yang telah menjadi percaya dan mengikuti Kristus tetap bersatu. Fakta ini sungguh luar biasa dalam konteks kehidupan sosial masyarakat pada masa itu, di mana tembok-tembok pembatas antara Yahudi dan non-Yahudi, antara tuan dan hamba, antara pria dan wanita, antara tua dan muda boleh dikatakan hampir mutlak. Disitulah kita melihat kuasa dan penyertaan Roh Kudus dalam hidup persekutuan mereka. Yang kedua, solider. Mereka hidup dalam rasa solidaritas yang tinggi. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Milikku adalah milikku. Lebih lanjut, dalam nats pembacaan kita jelaskan bahwa pengertian milikku adalah milikmu bukan berarti tidak mengakui dan tidak menghargai milik pribadi. Pengertian milikku adalah milikmu ini lebih kepada ungkapan iman untuk memberikan apa yang ada pada mereka untuk kebutuhan persekutuan. Artinya, memberi dengan jujur, tulus dan ikhlas tanpa menghitung-hitung pemberian itu. Di dalam bingkai pemahaman itulah kita melihat bahwa persembahan Barnabas dari semua hasil penjualan tanah warisannya adalah ungkapan iman yang menyerahkan seluruhnya tanpa paksaan. Dengan kata lain, dia menyerahkan seluruhnya, termasuk apa yang seharusnya dapat dia sisihkan untuk keperluan pribadi. Sikap Barnabas ini sangat bertolak belakang dengan sikap Ananias dan Safira yang memahami dengan salah tentang milikku adalah milikku. Mereka menjual sebidang tanah untuk diserahkan sebagai persembahan. Kemudian mereka mengambil separuh dari hasil penjualan tanah itu untuk keperluan pribadi dan mengaku bahwa seluruh hasil penjualan tanah itu adalah sejumlah yang mereka serahkan kepada Rasul. Mereka berbohong, seolah-olah telah memberi seluruh hasil penjualan tanah itu. Hal ini adalah dosa dan kekejian karena mereka telah membohongi Roh Kudus. Dan atas pelanggaran itu, Ananias dan Safira mati seketika itu juga. Ciri yang ketiga, mereka disegani karena takjub dan dihormati karena sehati. Para rasul mengadakan banyak mukjizat dan tanda-tanda sehingga orang banyak menjadi takut dan segan karena takjub. Roh Kudus menyertai tugas kesaksian para rasul, sehingga segala upaya dan cara yang dilakukan oleh para imam Yahudi dan kaum Farisi, termasuk dengan memenjarakan para rasul, ternyata tidak mampu menghentikan misi pekabaran Injil. Demikian halnya dengan perilaku dan kesehatan anggota jemaat yang secara teratur dan bergiliran dari rumah ke rumah mengadakan ibadah dan perjamuan kasih, menjadi kesaksian yang sangat menarik perhatian banyak orang, dan oleh karena itu mereka sangat disukai. Maka tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Dan ciri yang keempat, menata layani jemaat dengan manajemen yang baik dan transparan. Para rasul mendapatkan kekuatan yang melimpah dan fokus dalam tugas penginjilan karena semua jemaat bahu-membahu mendukung pekerjaan mereka. Kebutuhan untuk para rasul disediakan secara bergotong royong dan urusan diakonia terorganisasi dengan baik. Pengelolaan uang juga dilakukan dengan sangat transparan. Penerimaan uang juga sangat terbuka dan disaksikan para anggota jemaat lainnya. Dan rasul mengelola keuangan dengan tertib dan berdasarkan skala prioritas. Spirit persekutuan yang dibangun adalah spirit persekutuan yang saling mengasihi dan penekanannya adalah memberi. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih, bagaimana ciri persekutuan jemaat masa kini? Apakah ciri atau model kehidupan jemaat mula-mula masih relevan pada saat ini? Atau masih adakah dari ciri jemaat mula-mula itu yang harus kita pelihara dan harus kita pertahankan dalam persekutuan jemaat masa kini? Marilah mempertimbangkan dan merenungkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, tentang kesatuan. Apakah kesatuan orang-orang yang telah percaya sebagaimana jemaat mula-mula itu masih terjadi di tengah-tengah jemaat pada masa sekarang ini? Sesungguhnya, potensi untuk tidak bersatu justru lebih besar pada kehidupan jemaat mula-mula itu. Sebab pada masa itu, sekat yang membagi dan membedakan manusia begitu nyata. Antara lain,
adanya tembok pemisah antara laki-laki dan perempuan, adanya kasta tuan dan budak, adanya status yang membedakan orang muda dan orang tua, serta sekat pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi. Tetapi mereka bisa bersatu, solid dan sehat. Barangkali kita berpendapat bahwa mereka sulit bersatu karena tantangannya besar. Tetapi bukankah juga tantangan yang sama beratnya dan mungkin lebih kompleks membentang di hadapan kita pada saat ini, yang mendorong kita untuk merapatkan barisan? Firman Tuhan berkata bahwa persekutuan di dalam Kristus mengatasi perbedaan. Bandingkan dengan Galatia pasal 3 ayat yang ke-28. Oleh karena itu, kalau kita tidak bisa bersatu dan malah sering bertikai karena perbedaan, marilah periksa kembali hubungan kita dengan Tuhan. Besar kemungkinan ada yang tidak beres dalam hal ini, dan itulah akar persoalan. Yang kedua, peduli kepada sesama. Perihal ini merupakan pergumulan yang sangat mendalam bagi gereja sebagai persekutuan. Masih adakah kerelaan untuk saling menolong dalam kehidupan sehari-hari? Masih adakah anggota persekutuan yang mau menjual hartanya dan menyerahkan hasil penjualan harta itu kepada gereja sebagai persembahan diakonia? Barangkali pada zaman ini kita harus realistis dan menyadari bahwa hal yang seperti itu sudah jarang kita temui. Tetapi firman Tuhan ini tetap mengingatkan kita, orang yang lebih berkemampuan secara finansial, untuk dapat membuka hati dan membantu sesama yang sangat membutuhkan pertolongan. Yang ketiga, maknailah solidaritas secara benar. Sebagaimana jemaat mula-mula yang dipersatukan di dalam iman percaya kepada Kristus, solidaritas yang mereka bangun adalah bahwa setiap orang berkata, milikku adalah milikmu. Dengan motto itu berarti penekanannya adalah hidup dalam solidaritas yang memberi. Sangat berbeda dengan motto milikmu adalah milikku, yang penekanannya adalah hidup dalam solidaritas yang menerima. Pengajaran penting dalam hal ini adalah bahwa kesatuan di antara kita bukan hanya kesatuan dalam iman dan roh, seperti yang sering kita kumandangkan pada setiap kesempatan sepanjang masa, tetapi wujudnya hampir tidak kelihatan. Kesatuan dan solidaritas orang percaya harus diekspresikan secara sosial dan ekonomi, sebab iman itu menyangkut seluruh aspek kehidupan. Yang keempat, teladanilah jemaat mula-mula yang menjalani hidup dengan seimbang. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 dikatakan, dengan bertekun dan dengan segenap hati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Demikian firman Tuhan. Firman ini menggambarkan bagaimana jemaat mula-mula itu tetap menjaga dan memelihara kehidupan yang seimbang. Kehidupan komunal terpelihara dengan berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Kemudian kehidupan keluarga berjalan dengan baik dengan memecahkan roti di rumah tangga masing-masing. Dan kehidupan pribadi dapat diekspresikan dengan gembira dan tulus hati. Dengan kata lain, ketiganya tetap terpelihara secara seimbang dan harmonis. Atas nama Tuhan, jangan pernah mengorbankan salah satu di antaranya. Dan yang kelima, persembahan adalah bentuk ucapan syukur dan harus dikelola dengan akuntabel. Gereja mula-mula telah memberi contoh yang harus diteladani oleh gereja sepanjang masa. Seluruh jemaat, baik yang kaya maupun yang miskin, harus mempersembahkan dirinya dan apa yang ada padanya untuk pekerjaan pemberitaan inti. Kita tidak perlu memperdebatkan apakah persembahan itu adalah kewajiban atau kerelaan. Marilah memahami bahwa persembahan itu adalah kewajiban yang kita persembahkan dengan sukacita sebagai bentuk ucapan syukur. Dan teladan persembahan yang sejati adalah Yesus yang telah mempersembahkan dirinya bagi keselamatan kita. Di sisi lain, kepercayaan jemaat yang menyerahkan persembahannya kepada Tuhan melalui para rasul haruslah diteladani oleh para hamba Tuhan saat ini. Maka jagalah kepercayaan itu dan lakukanlah penata layanan yang jujur, transparan, akuntabel, serta menggunakannya berdasarkan skala prioritas yang benar.
Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kisah para rasul sesungguhnya adalah kisah karya Roh Kudus. Sebab nyata bagi kita bagaimana Roh Kudus berkarya melalui para rasul dan melalui jemaat mula-mula itu. Maka marilah meneladani hidup persekutuan bagaimana diperlihatkan oleh jemaat mula-mula itu. Dan Roh Kuduslah yang memimpin dan memampukan kita menghidupi persekutuan yang penuh kasih. Selamat beribadah di Minggu Kuasi Dobo Geniti. Kiranya Tuhan memberkati kita.